Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Senin 6 Februari 2023. Saudara-saudaraku, puji Tuhan kita boleh berjumpa dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa senantiasa berlimpah di dalam hidup kita. Nah saudara, mari kita satukan hati, kita akan mendengar firman Tuhan, biar setiap kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan lebih lagi hati kita sebagai bejana, agar Tuhan dapat membentuk dan memulihkan kita. Mari saudaraku, kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami kembali datang untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi setiap pendengaran kami sehingga firman Tuhan yang kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kami ya Bapa, kami percaya Roh Kudus yang mengajar dan memberikan kami pengertian baru. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku, hari ini kita boleh belajar firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 63 ayat 1 sampai 7. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan judul Balas Dendam. Mari saya mengajak kita untuk dapat membaca firman Tuhan ini bersama. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Hukuman pembalasan atas Edom. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju yang merah? Dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan, dan tahun penuntutan bela telah datang. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Doa pengakuan dan permohonan bangsa Israel. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Amin. Nah saudara-saudaraku, kita sudah membaca firman Tuhan. Kita boleh merenungkan firman Tuhan ini lebih lagi sehingga kita memiliki pengertian yang baru. Di bagian pertama pasal 63 ini memisahkan bagaimana pembalasan Allah terhadap
musuh-musuh umatnya. Nabi Yesaya menubuatkan murka Allah terhadap Edom ketika melihat umat kesayangannya dianiaya. Edom diibaratkan mewakili kekuatan besar dunia yang menentang kuasa Allah. Kekuatan besar mereka tidak dapat dikalahkan oleh kerajaan Yehuda dengan kekuatan militer mereka pada saat itu. Oleh karena itu, Allah sendirilah yang berperang melawan bangsa-bangsa. Melalui firman Tuhan ini kita juga belajar bahwa Nabi Yesaya selalu mengingatkan bahwa Allah hakim yang adil. Allah bukannya berdiam diri melihat orang-orang yang Dia kasihi dianiaya dan mengalami kesusahan. Akan tetapi Allah menghendaki supaya mereka percaya bahwa Allah merancangkan yang terbaik. Allah akan bertindak karena hari pembalasan telah Allah rencanakan sebelumnya. Lalu bagaimana respons kita ketika kita mengalami ketidakadilan? Apakah kita menuntut pembalasan atau bahkan merencanakan untuk melakukan balas dendam? Mengapa Tuhan peduli kepada bangsa Israel dengan menghancurkan para musuhnya? Karena Ia mengasihi mereka dan sesuai dengan ikatan perjanjiannya, Ia menjadi juru selamat mereka. Saudaraku, walaupun Tuhan murka dengan mereka karena mereka memberontak dan mendurhaka, kasih setia Tuhan yang dahulu mereka nikmati tidak pernah benar diangkat dari mereka. Oleh karena itu, mereka berani berseru kepada Tuhan serta memanggil Tuhan sebagai Bapa dan Penebus agar Ia bersegera menolong mereka. Saudara, Allah tetap mengasihi kita, menyertai kita dan membela kita terhadap perlakuan tidak benar dari musuh kita. Mari saudaraku, kita belajar bahwa hari penghakiman atau penghukuman pasti akan datang. Kita sebagai umat percaya hendaknya menyerahkan ketidakadilan di dalam tangan Tuhan. Namun demikian, hal yang penting harus kita lakukan adalah senantiasa berjaga-jaga dan mawas diri. Mari kita mengingat kebaikan Allah yang merancangkan keselamatan bagi umatnya. Allah sudah memberi keselamatan dan pengampunan kepada setiap umatnya yang setia dan memegang teguh janji-janjinya. Saudaraku, dinamika kehidupan anak-anak Tuhan mirip dengan jatuh bangunnya bangsa Israel. Kita begitu mudah melupakan anugerah Tuhan dan melakukan perbuatan yang mendukakan Roh Kudus. Kadangkala Allah terpaksa menghukum kita dengan membiarkan penderitaan menerpa kita. Puji Tuhan kalau kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Ia tetap mengasihi kita, menyertai dan membela kita terhadap perlakuan yang tidak benar. Saudara-saudaraku, kasih Allah nyata melalui darah Kristus Yesus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Darah yang membasuh dosa-dosa kita akan memungkinkan kita untuk mengalami pengampunan dan merasakan kembali kasih setia Tuhan. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita boleh menyimak dan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan dan memulihkan hidup kita. Mari saya mengajak kita untuk merendahkan diri dan bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Urapi kami, penuhi kami terus. Kami rindu boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup kami dikuasai, dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kami ya Bapa, ajar kami terus,
sehingga kami menjadi murid-murid yang sejati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya untuk-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi, semangat bekerja, dan God bless you.